Halo semuanya, apa kabar? Ya kabarin, Elena channel. Oke, lama banget kita nggak story time. Oke, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk story time lagi untuk waktu yang lama? Ini kayaknya udah setahun lebih deh aku nggak story time. Karena sebenarnya banyak cerita yang harus kuceritakan, cuman nggak ada kesempatan gitu loh. Karena ya nggak ada aja, kalian pasti ngerti kalau udah sering nonton story timeku dulu, moodku tuh berubah-ubah. Jadi walaupun mungkin ada kesempatan, moodku yang sedang tidak tepat sedang nggak pas, jadi sorry. Dan kali ini aku mau story time karena aku habis nonton story timeku yang dulu dan aku lihat banyak hal yang sebenarnya aku udah lupa, cuman pas nonton videonya aku jadi senyum sendiri, kayak oh aku dulu pernah ngelakuin ini, aku pernah di masa ini ya, kayak gitu, aku pernah seheboh ini ya. Jadi kayak oke, I'm gonna to make story time again karena ternyata banyak kenangan yang bisa aku putar kembali ketika aku menceritakannya gitu. Jadi oke, let's go, kita bakal story time lagi. Aku akan mulai story time di awal tahun dulu, jadi aku bakal buat 2 atau 3 video kayaknya di story timeku ini. Oke, yang pertama aku bakal cerita soal KKN karena itu di awal tahun, kalau nggak salah Januari Februarian gitu. Jadi sebenarnya kenangannya udah agak lama dan entah aku masih ingat apa enggak. Bentar guys, kayaknya ada suara dan aku nggak yakin. Nggak masuk, kayaknya masuk deh. Oke. Dah. Aku nggak tahu masih ingat apa enggak, cuman I'm try the best. Jadi oke, let's go. Oke, jadi aku bakal story time soal KKN ku. Yang pertama, KKN ku tuh satu kelompok 12 atau 13 anak gitu. Dan rencananya tuh KKN-nya di Tambak Rejo, di salah satu kecamatan Gedangan juga, satu kecamatan sama aku, cuman agak daerah pantai di timur sana gitu loh. Jadi aku juga baru denger namanya kan. Terus sebelum KKN, karena aku tipe yang harus tahu medannya dulu, karena kita nggak ada yang tahu, siapa tahu nantinya aku bawa motor sendiri atau gimana, aku takut nggak bisa ngebawa medannya dan malah jadi kecelakaan atau apa gitu. Jadi aku kebiasaan tuh pasti cari tahu medannya dulu, kayak kampus mengajar dulu kan juga aku cari tahu dulu kan sebelum ke kampus mengajarnya. Lah akhirnya aku cari tahu sama Umi. My bestie, mana spill dulu fotonya Umi. Where is my bestie and new bestie, where is the picture? Gak ada ya Umi ya, kayak baru tadi nih Umi. Kenapa harus hilang sekarang nih ya? Oh ini. Oke, Umi. Jadi Umi yang nemenin aku guys, dia always nemenin aku. Terus dia juga nemenin aku ke Tambarjo. Akhirnya kita ke sana, terus tahu oh daerah sini ternyata, dan di sana mayoritas non Islam gitu. Terus akhirnya feel ya gitu lah akhirnya. Terus habis itu kita mampir ke Pantai Tambak Rejo ya? Iya kayaknya. Habis itu kita mampir ke Pantai Tamban, dan itu bagus banget pantainya. Aku udah jadi list dreamku untuk ngecamp itu di Pantai Tamban sana. Terus habis itu ternyata beberapa minggu kemudian kelompokku juga survei ke sana sama dosen pembimbing sama ketua kelompok segala macem. Aku nggak ikut karena waktu itu aku udah ujian kan. Terus ternyata ada satu dan lain hal, kita nggak jadi di sana kan. Terus akhirnya Hamin seminggu kita KKN, kita cari tempat lain akhirnya. Terus cari-cari, beberapa anggota kelompok cari-cari, ternyata nemu di Sumber Bening. Dan akhirnya Hamin 1 kita pemberangkatan, kita akhirnya survei bareng-bareng semua ke sana. Survei di sana, terus nemu lokasinya, ketemu orang-orang sana, kepala desa sana. Terus kita akhirnya ngerasa cocok di sana juga, dan kita KKN lah di sana. Jadi H-1 tuh kita ngobrol sama kepala desanya, terus juga
tokoh agama yang ada di sana, terus kita dikasih tunjukin rumah yang bisa jadi posko kita, terus kita tinggal di posko itu gitu. Terus awalnya mau cari 2 rumah, terus karena tokoh agama tersebut kayak ngerasa kalian kan juga udah besar pasti bisa sama-sama menjaga, ya udah di satu rumah yang sama aja nggak apa-apa. Terus kita di satu rumah yang sama, tapi rumahnya itu ada 2 tingkat. Itu namanya rumahnya punyanya Bu Umi, bukan Umi temenku tapi yang punya rumah juga namanya Umi. Lah Bu Umi ini punya 2 rumah, satu rumah orang tuanya, satu rumahnya dia, rumahnya beliau. Terus rumahnya beliau itu kosong gitu loh, cuma ditempatin anaknya waktu siang kayak gitu. Tapi selebihnya mereka tidurnya di rumah orang tuanya, tapi rumahnya orang tuanya itu di belakang rumah ini pas gitu. Nah ya udah, rumahnya tuh ada 2 lantai. Lantai pertama itu ada ruang tamu sama kamar. Terus lantai 2 itu ada kamar sama dapur. Nah ya udah kita bagi, yang cowok ada di kamar bawah, lantai bawah, dan kita yang cewek ada di lantai atas. Oke, besoknya karena setelah hari itu kita langsung fix karena udah mepet banget, fix. Terus besoknya kita pemberangkatan kebetulan di kelompokku tuh sepakat nggak bawa motor, jadi kita naik mobil sama ketua kelompokku. Kebetulan ada mobil, jadi dia bawa mobilnya dia. Ya udahlah, yang cewek-cewek semuanya gak bawa motor, yang cowok beberapa bawa motor, soalnya kan harus akses buat mobilisasi kita di sana, jadi kita butuh motor kan. Ya udahlah, kita naik mobil semuanya dari kampus, pemberangkatan ke sana, ke Sumber Bening, lewatin Paga, Donomulyo, terus ke Sumber Bening. Masih inget lah aku. Terus akhirnya di sana hari pertama ya udah kita cuman bersih-bersih, beres-beres pakaian sebenarnya itu beradaptasi lah. Terus 1 mingguan itu aku dan temen-temen ini kayak mulai mikir gitu, kita kayak gini-gini aja ya, nggak ngapa-ngapain, kayak apa nih, kok kayak lebih membuang-buang waktu, kalau rebahan doang di rumah juga bisa gitu kan. Terus juga ada ketidakcocokan awalnya sama tim-tim cowok, karena ngerasa kayak kok mereka semua sih yang aktif kayak ke desa, ke RT, sowan ke sana sini, kok mereka doang sih yang cewek kok di rumah terus kayak gini, cuma beraktivitas yang layaknya perempuan rumahan yang sesekali ke tetangga, sekali jalan-jalan keluar rumah, sekali, tapi lebih banyak di rumahnya tidur, makan, bersih-bersih kayak gitu kan. Di situ terus akhirnya karena aku udah cukup muak juga sama keadaan itu. Terus pas rapat siangnya kan kadang kita ada evaluasi tiap malam kan, cuman hari itu pas siangnya sorean nih itu kita ngumpul kan di ruang tamu di lantai atas sama yang cowok-cowok juga. Terus aku kayak ngomong sama cowok-cowoknya ini kayak aku nggak tahu gimana kalian di lingkungan kalian. Seingat tuh gini ya, mungkin bahasanya waktu itu berubah, maksudnya nggak kayak gini, cuman yang aku tangkap sekarang kayak gini. Nggak tahu ya suasana kalian tuh gimana setelah kalian bersosialisasi itu gimana, cuman kalau di aku nggak cocok sama situasi dimana yang laki-lakinya doang yang aktif, yang cewek-ceweknya diem doang gitu loh. Kalau misalnya kalian mau kayak gitu atau emang dari kampus maunya kayak gitu, ya udah nggak usah ada kelompok cewek cowok jadi satu, mending cowok sendiri cewek sendiri kayak gitu. Kalau emang dirasa ya laki-lakinya aja yang aktif, perempuannya nggak usah gitu. Kalian jangan merasa hanya karena kita perempuan terus kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak karena kita perempuan terus kita nggak bisa ke pokok desa ngomong kayak gitu tuh, ke toko masyarakat untuk ngomong gitu. Terus kita juga kalau misalnya kalian nggak usah, kita kayak walaupun kita perempuan nggak usah sepenuhnya manjain kita kayak gitu. Kalau kita nggak perlu ngapa-ngapain, cuma perlu masak, bersih-bersih rumah, mikirin pekerjaan rumah, aku nggak cocok sama hal kayak gitu, kayak aku bilang gitu kan. Terus ini juga dari aku nampung beberapa aspirasi teman-teman yang cewek yang ada di sana ya jadi nggak cuma pemikiranku doang, cuman mungkin aku juga kebawa karena di GMNM gitu kan sistemnya. Jadi aku ya sebagai orang yang mengamalkan itu sebagai Sarina di GMNM ya, jadi menjadi fasilitator teman-temannya itu kan di KKN ini. Terus akhirnya ngomong semua ya, pokoknya ketimpangan yang aku rasain. Terus juga kayak kalian sibuk ngapa-ngapain kesana sini, aku sama yang lain seminggu ini nggak ngapa-ngapain, aku nggak terima kayak gitu. Terus kalau kalian ada hal yang kita mau bahas sebagai kelompok, jangan karena kita
perempuan terus kalian gak mau diskusin, kalian diskusin ke cewek-ceweknya doang, ke cowok, teman-teman cowok doang, terus yang perempuan bagian terima jadi aja. Aku dan teman-teman gak sepakat sama itu gitu kan. Terus ketua kelompokku karena mungkin dia juga cukup dewasa ya, jadi dia dan teman-teman yang lain juga mungkin cukup dewasa. Kalau ini aku ngomongin ke kelompok yang lain mungkin bisanya berantem karena kan nggak cocok sepemikirannya kan. Tapi untungnya karena anggota kelompokku dan teman-teman kelompokku dan ketua kelompokku juga ready to menerima aspirasi gitu, jadi mereka menerima dengan positif gitu. Terus kayak beliau ngomong kayak, ya ampun dari kemarin tuh kita tuh nunggu kayak kok nggak ada perempuannya, kok nggak nggak ada diskusi apa-apa, setiap kita evaluasi mereka diem aja gitu. Nah, kita bilang kita tuh diem bukan karena kita mau diem, cuman karena kalian tuh terlalu kayak otoriter gitu loh, ngomongnya tuh kayak jadi ini hari ini besok gini, tapi nggak nanyain pendapat kita. Gimana kita mau ngomong kalau kalian aja ngomong udah merangkum semua yang harus diomongin gitu loh, ya kan. Jadi kayak gitu. Terus bilang kita juga kayak ngomong, kok Nelly gitu ya, maksudnya Nelly kan terlihat vokal, terus juga dari anak organisasi. Di antara kita semua emang cuman aku yang benar-benar aktif organisasi kan, karena kebanyakan mereka itu ekstensi. Terus aku bilang, lah aku bukannya diam aja karena ya itu, karena aku nggak sepakat sama kalian. Maksudnya dari diam gitu paling cewek mungkin kalau ini kadang cewek kebanyakan gitu ya, diem pengen di ngertiin lah. Aku juga nggak sih, takut segitu, soalnya aku tipe kalian kalau nggak suka tuh diem, nggak yang langsung ngomong. Tapi setelah menampung semua aspirasi teman-teman kayaknya diem bukan lagi emas gitu loh. Jadi aku harus ngomong nih. Terus aku kayak ya iya aku diem ya karena nggak sepakat itu gitu. Tapi kalau gini kan jadi sama-sama tahu gitu kan, jadi ketua kelompokku. Terus dari situlah kita mulai berbenah. Yang awalnya kita nggak cocok, aku sama temen-temen cowok itu jadi agak risih gitu loh, karena aku rasa ya mereka terlalu banyak ngambil peran dan kita nggak ngambil peran apa-apa gitu. Akhirnya kita berbagi peran di semua yang kita bahas, selalu berdiskusi karena itu ke lapangan dada. Setiap anggota apalagi yang cowok-cowok mungkin denger kata-kata itu kan, kalau orangnya nggak dewasa dia akan sakit hati kan. Tapi karena anggota kelompok mungkin aku rasa cukup dewasa, mereka tuh menerimanya dengan baik gitu loh. Dari situ akhirnya kita sepakat untuk selalu berdiskusi apapun itu masalahnya, dan jadi indah karena kita menjadi kompak gitu loh. Jadi benar-benar jadi satu kesatuan dari akhir dari kasus kita berargumen hari itu gitu. Jadi benar-benar kelompok kita tuh akhirnya benar-benar kompak banget. Bahkan ada satu momen aku tuh nggak cocok banget sama salah satu anggota, yang aku saking nggak cocoknya saya cerita ke Umi, bukan Bu Umi ibu kosku tapi Umi ini. Aku cerita kayak, dia bener-bener kurang ajar, kayak cocok aku sama orang ini, apa sampai kayak gitu banget, bener-bener kayak gitu. Terus tapi akhirnya kita malah jadi kompak banget gitu loh, kita saling membantu banget sampai akhir gitu. Terus sampai aku cerita lagi ke Umi pas habis KKN, kita kelompokku kompak banget gitu. Dia kayak, kok bisa sih Nel, keren banget kelompokmu yang awalnya ada bermasalah terus akhirnya kok bisa jadi kompak banget malah. Terus kayak ya mungkin ya aku juga bersyukur punya kelompokku karena mereka benar-benar dewasa buat nerima masukan kayak gitu loh, dan belajar dari itu. Dan itu sih keren ya teman-teman KKN ku, dan thank you God aku udah dipertemukan dengan mereka kayak gitu. Terus udahlah, akhirnya semua yang kita lakuin selalu kita diskusin bareng-bareng selama di sana, program-program kita, bahkan kegiatan kita yang awalnya selalu dilakuin cowok ngelakuin semuanya yang berat-berat, ya udah sekarang mau cewek mau cowok harus bisa ngelakuin bareng-bareng. Ringan sama dipikul, berat sama dijunjung gitu lah. Ya gitulah pokoknya. Terus akhirnya ya udah kita ngerjain bareng-bareng dan kita berakhir jadi tim yang kompak banget. Aku ya dari dulu pengen banget terima kasih nih ke teman-teman kelompokku karena kayak kita keren banget, woi. Sampai bener-bener beberapa kelompok kayak gila kelompoknya Nelly tuh kompak banget, apalagi kan kita bawa mobil kan. Jadi kalau sowan atau main ke kelompok lain itu kan kompak banget, semuanya dateng gitu. Terus dia kalau ngobrol gitu di bareng kelompok lain, ya kelompok kita kelihatan gak ada masalah apa-apa gitu. Emang gak ada masalah karena terakhir masalahnya kita benar-benar selesaiin minggu pertama itu. Terus habis itu kita kompak banget, semua proker kita jalanin bareng. Mau itu ngelas kayak
yang ngelas nggak sih soalnya itu ke rumahnya Awan jadi agak jauh, nggak semua bisa ikut, jadi yang cowok-cowok aja. Mau itu ngecat kayak ngapain kayak kita ngerjain bareng, mau itu nanam plang kayak atau apa kayak semuanya harus berpartisipasi akhirnya gitu. Itu keren banget sih kelompokku. Terus juga banyak sih aku ketemu banyak orang, terus juga denger banyak cerita, terus juga jadi saudara sama banyak orang karena di kelompokku anak-anaknya bener-bener punya ceritanya masing-masing dan itulah baiknya. Dan I like my team so much. Dan ya udah sampai akhirnya kita penutupan pun kita bagi tugas, aku ngerjain laporan akhir karena aku mungkin udah cukup kebiasaan di kampus mengajar, jadi aku kayak udah aku aja gitu, aku nggak masalah buat laporan gitu. Terus ada yang buat video, ada yang buat door prize segala macam, jadi kita udah bener-bener bagi tugas waktu itu. Jadi kayak aku dari sini yang ngerasa wah gila kelompok aku. Terus kan kita tuh di Sumber Bening itu deket pantai guys, jadi kita sering banget ngerjain sesuatu tuh di prokernya tuh di pantai, dan proker kita tuh di pantai Kondang Merak. Itu salah satu pantai terbaik di Malang sih kalau kataku. Dan emang di Malang kan banyak pantai, apalagi Malang Selatan kan. Dan itu bagus banget. Kita buat plang untuk pantai Kondang Merak, terus juga kita akhirnya di hari terakhir kita main ke pantai Sendi. Pantai apa ya yang masih agak sepi tuh? Yang deket, pokoknya pantai yang deketnya Balikambang itu pantai apa ya? Ya pokoknya di situ. Ya di situ, aku lupa namanya, nama pantainya. Kita akhirnya main ke sana, dan yang awalnya kan sering banget pantai cuman nggak mandi gitu. Terus hari terakhir itu setelah semua proker selesai, aku dan teman-teman mandi bareng di pantai. Maksudnya nggak semua sih, beberapa, cuman ya semuanya pasti mengalami keseruan itu gitu. Terus sampai main timbun-timbunan, aku diseret jauh-jauh gitu, seru banget sih. Ya pokoknya thank you so much for pokoknya untuk semua teman kelompokku, kita semua sudah melakukan yang terbaik. Jadi semoga apa yang kita lakukan saat itu menjadi pelajaran buat kita, terus juga jadi cerita baik buat kita. Soalnya akhirnya kita semua nangis, dari yang cewek-cewek sampai yang cowok-cowok nangis semua pas hari terakhir kita perpisahan. Kayak ini beneran udah selesai nih, kayak gitu loh. Kayak padahal waktunya awal-awal kayak waktu kita masih belum cocok nih, kayak kok nggak selesai sih, jadi nggak cocok gitu. Tapi akhirnya kayak berat banget buat berpisah, dan ini seru banget sih, salah satu pengalaman yang luar biasa yang aku alamin. Jadi thank you so much my team, kelompok 16 Sumber Bening. Oh iya, dan guys kalian harus tahu kelompok kita menang kelompok dengan video terbaik KKN ini. Why kita terbaik? Karena kita nggak tahu penilaian juri itu. Cuman kalau kataku emang kita terbaik, dan aku emang selalu berharap pokoknya ya Allah tolong kita minimal dapat satu hadiah aja, satu juara aja. Soalnya kekompakan kita tuh kalau paling nggak harus kelihatan nih hasilnya gitu loh. Dan benar kita dapat kelompok terbaik, dan ya udah deh, karena kelompok terbaik kita dapat hadiah jajan dari kampus dan kita bagi-bagi bersama. Terus juga apa lagi ya, kita juga dapat uang dari rektor guys, satu-satunya kelompok yang dapat uang dari rektor itu kelompok kita. Dapat berapa? 1 juta dong. Gila nggak tuh, keren banget. Terus uangnya nggak kita bagi-bagi, kita pakai buat bukber tahun ini. Jadi waktu itu kita buka puasa bersama di akhirnya. Seru banget pokoknya kelompok tuh, rezekinya tuh ada aja dari segala arah. Terus ya udah di sekian mungkin untuk kelompok Sumber Bening dan ceritanya. Kayaknya kalau ada yang kelewat teman-teman kelompokku dan kalian kebetulan dari video ini, komen aja di bawah dan ceritakan keseruan dari versi kalian. Kalau dari versi aku itu sih, aku seneng banget bisa ketemu kalian. Bahkan aku juga jadi kenal dari kelompok lain juga. Thank you guys. Annyeong.